Halo semua, baik lagi di channel Tepanaka Chemistry dan kali ini kita akan membahas soal OSN atau KSN Kimia 2020 ya. Dan ini bukan clickbait, ini adalah soal OSN tingkat nasional, bukan tingkat kota atau tingkat provinsi ya, ini tingkat nasional ya. Langsung saja kita ke soalnya, yaitu soal pertama tentang stokiometri garam kalium. Lumayan, ini nilainya 31 poin di sini. Kalium karbonat dan kalsium nitrat, kalium karbonat K2CO3, kalsium nitrat CaNO3 dua kali ya. Keduanya adalah padatan putih anhidrat yang dapat larut dalam air. Jika kedua larutan garam tersebut dicampurkan, dapat dihasilkan padatan putih yang tidak larut dalam air. Padatan ini dipisahkan dari larutannya, dicuci, dikeringkan, dan ditimbang. Diketahui massa atom relatif Ca40, K39, O16, N14, dan C12. Jadi kalau kalian misalnya dikasih data seperti ini ya, 40, 39, dan gak ada koma-komanya, maka kalian tinggal pakai data yang dari sini. Kalian nggak perlu pakai data dari tabel periodik ya. Yang ada koma-komanya kalian nggak perlu, kalian bisa pakai langsung dari sini. Asam karbonat punya pKa 1 3,6 dan pKa 2 10,3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan cermat. Jawaban yang tidak tepat dapat berpengaruh terhadap penilaian soal berikutnya. Nah, ini adalah bedanya soal OSN dengan soal tingkat lanjut seperti AICO atau ICO ya. Jadi kalau di AICO itu atau di ICO sama aja, AICO ICO sama aja ya. Jadi kalau di AICO atau di ICO itu, misalnya kalian nggak bisa jawab soal A, kalian nggak bisa jawab soal B, mungkin di soal C kalian akan dikasih suatu data yang sebenarnya mirip dengan jawaban aslinya ya, sehingga kalian bisa ngerjain soal C. Nah, kalau di OSN atau KSN, kalau kalian sudah salah ngerjain A atau B, mungkin kalian nggak akan bisa ngerjain soal C. Jadi memang ini harus dari atas sampai bawah itu benar semua ya jawabannya ya, kira-kira begitu. Kita langsung ke soal A di sini. Tuliskan persamaan reaksi setara termasuk fasanya untuk pencampuran kedua larutan garam tersebut. Ini gampang banget. Kita punya kalsium nitrat. Kalsium itu logam golongan 2A sehingga valensinya 2. Nitrat itu NO3- valensinya 1. Jadi di sini CaNO3 dua kali. Ditambah dengan kalium karbonat. Kalium itu logam golongan 1A, jadi valensinya 1. Karbonat itu CO3 2-, jadi valensinya 2. Kalau dicampurkan akan menghasilkan endapan CaCO3, kalsium karbonat. Kalsium karbonat di sini tidak larut karena hampir semua logam golongan 2A itu karbonatnya dan sulfatnya itu tidak larut dalam air ya. Dan menghasilkan produk sampingnya di sini KNO3, atau kalian mau tulis K+ dan NO3- juga boleh, sama aja ya. Jadi ini KNO3 ini larut membentuk ion di larutannya, jadi ion, jadi K+ dan NO3-. Kemudian kita langsung ke soal B. Jika 131,1 kalium karbonat K2CO3 dilarutkan dalam air sampai volumenya 250 ml, berapakah konsentrasi molar larutan tersebut? Ini gampang banget ya, tinggal kita cari konsentrasinya. Caranya adalah kita bagi dengan mR-nya di sini. Kemudian dibagi juga dengan volumenya. Nah, mR-nya di sini K2, K-nya 39 dikali 2 78, CO3 di sini 60, jadi 78 ditambah 60 138 gram per mol ya. Kemudian volumenya di sini adalah 1/4 liter, 250 ml sama dengan 1/4 liter ya. Maka kita akan dapat konsentrasinya 3,8 molar. Ini gampang sekali. Kita bisa langsung ke soal C di sini. Hitung pH 100 ml larutan kalium karbonat pada soal B. Ini juga gampang ya. Karena karena ini adalah suatu garam dari basa kuat dan asam lemah, maka kita bisa pakai rumus hidrolisis di sini. Dan karena ini adalah valensinya 2 dan kita masukkan garam, semua hanya sudah diganti dengan K, kita bisa pakai rumus hidrolisis dengan pKa2 ya, dengan Ka2 di sini. Karena nilai pKa2 masih jauh lebih besar dari pKw, sehingga apabila reaksi dibalik nilai K-nya masih sangat kecil atau jauh di bawah 1, kita bisa menggunakan rumus hidrolisis menggunakan nilai pKa2. Jadi gampang banget, pakai OH- sama dengan Kw per Ka2 dikali dengan konsentrasi garamnya, sehingga kita dapatkan OH-nya 0,0275 molar dan pH-nya kira-kira segini. pH-nya gimana cara nyarinya? Gampang banget. Kita bisa cari POH. Jadi min log OH- akan sama dengan POH, kemudian pH itu 14 dikurangi POH ya. Atau kalian juga bisa cari pH-nya dengan cara Kw dibagi dengan konsentrasi OH-, sehingga 10 pangkat minus 14 dibagi 0,0275, nanti kalian dapat suatu angka itu H+. Maka kalian tinggal min log, kalian dapatkan pH-nya 12,44. Kira-kira begitu aja untuk rumus hidrolisisnya. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara kesetimbangan. Kalian bisa cek
post saya di Just Balance, di Mas Balance, ada linknya di deskripsi, silahkan kalian cek ya di situ ya. Kalian bisa gunakan rumus kesetimbangan sehingga kalau kalian susun persamaan kuadratnya kalian akan dapat seperti ini nanti, dan jawabannya sebenarnya sama 12,44. Jadi kalian mau pakai cara manapun jawabannya akan selalu sama ya, jadi boleh bebas pakai cara yang mana. Kita langsung ke soal D. Jika 221,4 gram kalsium nitrat CaNO3 2 kali dilarutkan dalam air sampai volumenya 1/4 liter lagi, berapakah konsentrasi molar larutan tersebut? Ini gampang juga, sama caranya ya. Tinggal kita bagi dengan MR-nya, 221,4 gram dibagi dengan 164. Ini kita nanti ketemu molnya dibagi dengan 1/4 liter, kita dapatkan konsentrasinya 5,4 molar. Gampang banget. Ini kita ke soal E. Hitung pH 100 ml larutan kalsium nitrat pada soal D. Nah, ini bedanya dengan soal C tadi ya. Kalau kalsium nitrat CaNO3 2 kali, dia berasal dari suatu basa kuat CaOH2 dan asam kuat asam nitrat HNO3 ya. Sehingga di larutan garam ini, yaitu kalsium nitrat, dia akan berada dalam bentuk ionnya, sepenuhnya dia akan berada dalam bentuk ionnya ya, Ca2+ dan NO3-. Sehingga kalau kita susun Just Balance-nya nanti kita bisa coret sebenarnya Ca dan NO-nya, sehingga pH-nya itu kira-kira akan sama dengan 7. Jadi untuk garam, asam kuat dan basa kuat tuh pH-nya kira-kira 7 ya. Tidak mengubah pH larutan air murni sebenarnya. Kita bisa langsung ke soal F di sini. Hitung massa padatan putih yang terbentuk jika 100 ml larutan kalium karbonat pada soal B dicampur dengan 100 ml larutan yang mengandung kalsium nitrat pada soal D. Nah, ini logikanya gampang sebenarnya. Kita tahu reaksinya kalau kalsium nitrat dan juga kalium karbonat ini perbandingannya 1:1 ya. Dari reaksi setaranya ini 1, ini 1. Kemudian produknya yaitu CaCO3 itu juga satu ekivalen di sini. Yang 2 ekivalen KNO3-nya ya. Jadi ini 1, ini 1, ini 1 di sini. Sehingga kita tahu kalau yang konsentrasinya lebih rendah, yaitu di sini apa yang lebih rendah? Yang lebih rendah adalah kalium karbonat, dia akan jadi reaksi pembatasnya. Sehingga 3,8 molar ini ya dikali dengan volumenya itu adalah mol per reaksi pembatasnya. Sehingga di sini gampang banget, tinggal kita dapat dari molnya CaCO3 kita dapat dari reaksi pembatasnya 3,8 mol per liter dikali dengan 100 ml dibagi dengan 1000 ml per liter ya, karena ini mol per liter jadi kita pakai liter. Jadi 3,8 dikali dengan 0,1 kita akan ketemu 0,38. Itu adalah mol dari CaCO3-nya. Nah, masanya tinggal kita kali dengan 100 gram per mol sehingga kita ketemu masanya adalah 38 gram. Sebenarnya begitu aja, ini gampang juga ya soalnya ya. Soal nomor 1 ini masih gampang sih, kalau menurut standar OSN ini masih gampang banget sih kalau menurut saya ya. Kita bisa langsung ke soal G. Jika filtrat hasil pencampuran pada soal F tersebut diuapkan sampai kering, diperoleh 2 padatan putih. Tuliskan rumus kimia kedua senyawa yang ada dalam padatan putih tersebut. Nah, buat kalian yang belum tahu, ada yang namanya filtrat di sini ya. Filtrat itu kalau kalian punya sesuatu kalian campurkan, misalnya kalian punya 2 larutan kalian campurkan, kemudian kalian dapat endapan. Filtrat itu adalah bagian yang nggak mengendap ya. Jadi dia adalah larutan yang sisanya yang nggak mengendap. Jadi filtrat ini dia tidak akan mengandung kalsium karbonat ya. Jadi filtrat ini, di dalam filtrat itu masih ada ion K+, ada ion nitrat, dan juga masih ada ion kalsium sisanya, karena tadi kalsiumnya nggak habis ya. Sehingga filtrat tersebut hanya mengandung K+, Ca2+, dan NO3-. Sehingga kedua padatan putih yang dimaksud di sini adalah KNO3 dan CaNO3 2 kali, atau kalium nitrat dan kalsium nitrat ya. Nggak ada karbonatnya sama sekali lagi. Oke, kita langsung ke soal H. Hitung massa masing-masing senyawa dalam padatan tersebut. Nah, tadi kita tahu kalau karbonatnya habis dan kaliumnya itu nggak kepake sama sekali ya. Di reaksi pengendapan kalsium karbonat itu kaliumnya atau potasiumnya itu nggak kepake sama sekali. Sehingga kita tahu kalau masanya KNO3 itu akan sama dengan molnya K+. Molnya K+ tadi yang nggak kepake itu 2 kali 3,8 mol per liter. Kenapa kita kali 2? Karena di kalium karbonat K2CO3 tiap satu ekivalen akan menghasilkan 2 ekivalen mol K+ ya, sehingga 2 kalinya 2 kali 3,8 mol per liter dikali dengan 100 ml dikali dengan
MR-nya dari KNO3. K di sini 39, NO3 di sini 14 ditambah 48. 39 ditambah 62 101 gram per mol ya. Sehingga kita dapat masanya KNO3 kira-kira 76,76 gram. Kira-kira begitu. Nah, kalau Ca-nya dari kalsium nitrat tadi ya itu merupakan sisa setelah sebagian dari kalsiumnya itu mengendap sebagai karbonatnya. Sehingga kita bisa dapat kira-kira molnya itu adalah 5,4 atau konsentrasi awalnya dari kalsium nitrat dikurangi dengan konsentrasinya karbonat 5,4 kurangi 3,8 dikali dengan 100 ml dikali dengan 164 gram per mol, yaitu MR-nya CaNO3 ya. Sehingga kita dapat masanya adalah 26,24 gram. Itu untuk soal H. Kita bisa langsung ke soal I. Pemanasan padatan kalsium nitrat anhidrat dapat menghasilkan padatan putih baru dan gas oksigen. Tuliskan persamaan reaksi setara pada proses pemanasan kalsium nitrat. Nah, ini di sini mungkin ada banyak yang keliru ya mungkin ya di sini ya. Jadi untuk dekomposisi termal nitrat itu biasanya akan menghasilkan oksida dari logamnya, kemudian melepaskan gas oksigen dan melepaskan NO2. Sebenarnya kalau kalian Google ini, kalian cari jurnalnya, produknya itu sebenarnya macam-macam. Ada yang produknya NO2, ada yang produknya NO, ada yang produknya nitrit. Tapi secara umum termasuk pada kasus kalsium ya, produk nitrit itu bukanlah produk yang stabil. Jadi produk yang stabil itu adalah produk oksidanya, karena nitrit kalau dipanaskan dia juga akan terurai ya. Sehingga jawaban yang paling tepat sebenarnya adalah produknya adalah CaO, NO2 dan juga O2. Ini adalah produk yang sebenarnya secara termodinamika paling stabil ya untuk dekomposisi termal senyawa-senyawa nitrat. Jadi kita bisa dapat kalau satu ekivalen CaNO3 dua kali itu akan menghasilkan satu ekivalen CaO, dua ekivalen NO2 dan setengah ekivalen gas oksigen di sini. Kita ke soal J. Hitung volume liter gas oksigen yang dihasilkan dari pemanasan 100 gram padatan kalsium nitrat anhidrat tersebut pada STP. STP ini standard temperature and pressure ya, sehingga dia 1 atm dan 273 Kelvin atau 273,15. Saya suka pakai angka ini ya karena sedikit lebih akurat lah, tapi nggak terlalu pengaruh sih sebenarnya sih. Nah, gampang banget kalian bisa langsung pakai mol dari CaNO3-nya. Mol dari CaNO3-nya adalah 100 gram dibagi dengan MR-nya yaitu 164 gram per mol. Nah, di sini gas oksigen yang kalian hasilkan itu setengah ekivalennya, sehingga kalian bagi dengan 2 di sini dikali setengah ya. Dikali dengan RT dibagi dengan P, karena ini adalah kita asumsikan gas ideal, sehingga kita langsung bisa dapat jawabannya adalah 6,834 liter. Atau kalau kalian menggunakan ketelitian yang berbeda, kalian akan mendapatkan hasil yang mirip ya, mirip tapi ya hampir sama lah kira-kira lah. Oke, sekian dulu untuk pembahasan soal esai nomor 1. Nantikan pembahasan untuk soal nomor 2 dan seterusnya ya, akan saya upload semuanya sampai nomor 10 di channel ini. Dan kalian kalau mau lihat pembahasannya yang lebih lengkap, yang lebih detail, kalian bisa langsung ke bawah ke link di deskripsi ya. Saya akan taruh link pembahasannya di website saya, Tepanaka Chemistry seperti biasa. Oke, terima kasih dan bye-bye.